pagi, Bu Evi. Selamat pagi, Bu Nita. Tumben ini mampir ke sini. Iya nih, Bu. Aku pengen ngobrol-ngobrol sama Bu Evi. Oh Boleh ya, nggak, Bu? ya boleh. Apa kabarnya Ibu? Ya, Alhamdulillah baik, Ibu. Cuman emang agak galau, bingung aja di kelas itu, situasi di kelas. Oh, apa nih yang bikin galau? Bisa nih diceritakan kepada saya? Curhat-curhat boleh. Iya, nggak apa-apa ya, Bu. Mau curhat sedikit tentang Ya, permasalahan di kelas. ya boleh. Iya, Ibu, silahkan. jadi gini, Bu. Di kelas kan saya ngajar kelas 4. Ya. Cuman itu sebagian anak itu nggak hafal perkalian 1 sampai 10 atau 1 sampai 9 ya. Jadi tuh saya pusing gitu ngajarin anak-anak. Ini gimana ya? Anak-anak belum hafal, sedangkan materi kan masuk terus kan. Jadi saya tuh bingung gitu ngadepin anak-anak ini. Jadinya ya gimana ya Bu ya? Jadi susah gitu Bu. Saya jadi nggak maju-maju gitu kalau ngajarin anak-anak. Oh, jadi Ibu Nita ini sedang bingung karena anak-anaknya banyak yang belum hafal perkalian gitu ya, padahal sudah di kelas 4 yang seharusnya sudah hafal perkalian karena kan itu dasarnya gitu ya untuk mengerjakan yang selanjutnya itu ya Bu ya. Iya, betul Ibu. Oh iya. Eh, dari pembicaraan kita nanti kira-kira apa yang Ibu inginkan dari Eee, obrolan kita ini? ya ya saya ingin, apa ya, kelas saya tuh tercerahkan gitu ya. Jadi kelas saya mempunyai anak-anak yang, menghafal, perkaliannya dengan baik, kemudian juga, mereka juga bisa fokus di kelas ketika pembelajaran matematika. Oh iya iya. Jadi Ibu Nita pengen anak-anaknya itu lebih bisa fokus terutama dalam hal perkalian gitu ya untuk supaya lebih mantap lagi gitu ya untuk menghadapi materi-materi selanjutnya gitu ya Bu ya. Iya, betul Ibu, seperti itu. Nah, kira-kira apa ya yang mempengaruhi kondisi hal tersebut Ibu di kelas Ibu? Ya mungkin karena kondisi 2 tahun kebelakangan ini kan pandemi ya, Bu, ya. Jadi Ya. anak-anak itu, 2 tahun itu belajar di rumah, sedangkan di sekolah kan belajarnya hanya LKS aja gitu, nggak ada pertemuan daring dari guru ke siswanya, yang mungkin membuat mereka itu, jadi nggak ada rasa kesadaran untuk belajar lebih gitu. Jadinya pas di kelas 4 malah menumpuk ini, seharusnya yang sudah tuntas di kelas 2 dan kelas 3 ya harus mengulang kembali materi tersebut. Oh ya, jadi karena kemarin belajarnya kurang efektif gitu ya Bu ya, waktu pembelajaran daring, baik itu mungkin dari fasilitas, prasarana, dan juga mungkin orang tua juga kurang terlibat di dalamnya ya, karena pembelajaran daring memang agak susah juga gitu ya untuk mengikutinya. Iya, Jadi sekarang di kelas 4 ini agak keteter begitu ya untuk masalah perkalian ini. betul banget Ibu. Makanya saya jadi pusing gitu ke anak-anak. Ya, Bu. Terus kira-kira situasi apa yang Ibu inginkan dari kelas Ibu ini? Situasi yang saya inginkan anak-anak itu ketika pembelajaran matematika itu menyenangkan karena mereka Ya, sudah ada dasarnya. Nah, itu yang ingin saya inginkan karena sekarang kan situasinya mereka kan tidak menyenangkan karena mereka tidak bisa. Dan saya mengharapkan situasi saya harapkan ya mereka senang belajar matematika ya karena memang dasarnya mereka sudah ada. oh ya. Nah, eh, kira-kira untuk hal yang Ibu inginkan itu apa ya? Supaya terwujud menurut Ibu, apa yang bisa membuat itu bisa terwujud, Ibu? Yang bisa membuatnya terwujud mungkin dengan apa ya Bu ya?
Dengan menghafal perkalian ya Bu ya, dengan Mhm. mungkin saya membantu siswa itu untuk hafalan perkalian di kelas gitu, Oh mungkin ya, seperti itu. oh ya. Ibu akan membantu anak-anak untuk bisa lebih hafal lagi gitu ya. Iya, Nah, dari skala 1 sampai 10, kira-kira di mana posisi Ibu saat ini dalam pencapaian tujuan tersebut? posisi saya posisi saya dalam pencapaian mungkin masih skala 6 ya Bu ya, karena masih hanya sebagian besar itu anak-anak belum, menghafal di perkalian atau belum bisa perkalian dengan baik. Oh, begitu. Ya, nggak apa-apa. Pasti nanti Ibu akan bisa mengejarnya. Menurut Ibu, apa kekuatan yang Ibu miliki untuk mencapai tujuan tersebut gitu ya? Kekuatan yang saya miliki, mungkin saya, bisa apa ya, membuat suatu program gitu, membuat suatu program yang bisa, anak-anak itu tertarik untuk belajar matematika. Ya, program yang seperti Kemudian, apa Ibu? Ya. programnya mungkin nanti akan saya buatkan tabel Hmm. perkalian, kemudian Ya. saya juga akan membuatkan tabel rencana, setoran anak-anak di kelas gitu dengan menempelkan nanti di belakang kelas. Jadi nanti sih sebelumnya sih untuk bicara dulu ke orang tua mungkin sebelumnya Bu. Karena kan Oh, perkembangan anak ini anak orang tua kan mesti tahu dulu ya. ya, ya, ya. Ya, bagus sekali rencana Bu Nita ini untuk membuat tabel perkalian dan sebelumnya juga akan menghubungi orang tua dulu ya untuk mengkomunikasikan hal ini. Nah, kira-kira apa ya hambatan atau gangguan yang bisa menghalangi ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Hambatan saya sepertinya di masalah waktu ini Bu. Ya, Jadi saya agak bingung untuk menyisihkan waktu anak-anak itu untuk setoran perkalian. Karena kan waktu mengajar kan sudah padat ya, sedangkan ya. waktu menyetor perkalian pun saya harus menyiapkan waktu yang ekstra. Dan itu hambatan utama saya. Oh, ya, jadi hambatannya adalah waktu karena mungkin padatnya mengajar dan juga mungkin harus konsentrasi juga ke masalah anak-anak yang mengirimkan tabel perkalian itu ya Ibu ya. Mm-mm. Iya. Nah, kalau begitu kira-kira apa ya solusi terbaiknya menurut Ibu untuk meminimalisir hambatan tersebut? Solusinya mungkin saya akan tidak menyiapkan waktu ekstra sih Bu. Mungkin saya akan eh, apa sih namanya menyisipkan gitu ketika anak-anak selesai mengerjakan tugas daripada Mhm. mereka kosong gitu saya memberikan waktu mereka untuk menghafal dan juga menyetorkan perkalian. Jadi waktu saya pun tidak bertambah dan anak-anak pun maksudnya tidak ada waktu ekstra di luar jam pelajaran gitu. Itu sih Oh. Bu. Oh iya, cukup bagus dan efektif juga itu saya rasa untuk rencana Ibu. Adakah strategi yang lain yang mungkin sudah ada Ibu pikirkan? Oke, strategi yang lain mungkin saya akan di grup WA wali murid ya Bu ya. Jadi Ya, memberitahukan bahwa anak-anak ini sebagian besar ini belum menghafal perkalian. Jadi ya, saya bekerja sama dengan wali murid bahwa setiap harinya itu ada setoran perkalian. Nah, ya. jadi eh, Hmm. nanti akan saya tampilkan juga untuk anak-anak yang sudah menghafal dan untuk anak-anak yang belum menghafal. Jadi nanti orang tua pun bisa melihat ya ternyata anaknya misalkan belum belum setoran nih. Nah, jadi kan orang tua juga mungkin terpacu untuk meminta anaknya untuk setoran di hari selanjutnya. Oh iya, luar biasa itu rencana Bu Nita itu. Saya juga setuju dengan rencana itu, karena orang tua juga harus tahu ya tentang perkembangan anak-anak tersebut. Nah, menurut Bu Nita nih, apa sih kriteria keberhasilan rencana Ibu itu? Oke, kriteria keberhasilan ya pasti tentu saja anak-anak sudah menguasai dan sudah menghafal perkalian 1 sampai 10 ya.
Oh iya, gitu ya. Ya. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan rencana Ibu tersebut? Secepatnya sih Bu, saya pengennya, ya mudah-mudahan sih minggu ini sudah bisa melancarkan rencana saya. Oh ya, setelah minggu ini ya, Ibu akan Ya, berusaha untuk melakukan segera dengan menghubungi orang tua seperti itu ya, dan melakukan aksi-aksi rencana tadi ya, Bu ya. Nah, iya betul kira-kira Ibu. siapa siapa saja yang menurut Ibu bisa mendukung rencana aksi Ibu tersebut? Yang bisa mendukung yang pasti orang tua yang pertama. Ya, Kemudian mungkin saya juga akan ya meminta rekan sejawat saya atau rekan sekeparal saya, apakah dia mempunyai permasalahan yang sama, dan jika sama saya ya, ingin tahu bagaimana cara beliau mengatasi hal tersebut. ya. Jadi Oh, berkolaborasi juga dengan rekan sejawat. oh iya. Jadi yang bisa mendukung Ibu adalah dukungan dari rekan sejawat yang bisa saling bertukar pikiran gitu ya, dan tentunya dengan orang tua ya Ibu ya. Ya, saya Ya, setuju dengan rencana Ibu tersebut. Nah, kira-kira dari pembicaraan kita pada pagi hari ini, apa nih yang Ibu bisa simpulkan nih dari percakapan kita pada pagi hari ini, Ibu? iya, ya oke. Jadi setelah saya ngobrol sama ibu ya, saya lega dan saya juga senang ada pencerahan Bu gitu ya, mendapatkan ide juga untuk bisa menolong anak-anak gitu agar bisa menghafalkan perkalian dengan cara yang efektif, sehingga nanti diharapkan proses belajar mengajar itu dapat berjalan lebih baik dan lebih lancar. Oh iya, Eh, saya pasti dukung rencana Ibu itu dan saya juga ingin mendengar cerita nanti 1 minggu lagi ya. Kira-kira bisa bercerita lagi Ibu ke saya. Mungkin sudah ada Oke, progresnya. bisa Ibu, iya. Heeh, bisa Ibu, nanti akan saya cerita ke Ibu lagi bagaimana hasilnya. Mudah-mudahan sudah ada peningkatan yang lebih baik dibandingkan dengan hari ini. Ya, semoga rencana yang sudah Ibu susun itu akan berjalan dengan baik, lancar, dan ada progres-progres yang baik ya. Saya tunggu ceritanya ya Bu ya untuk minggu depan. Ya Ibu, baik Ibu, terima kasih banyak loh Ibu udah mendengarkan cerita saya di pagi ini. Ya Ibu, sama-sama. Saya juga senang dengan senang hati mendengarkan cerita Ibu. Nanti kita cerita-cerita lagi ya Bu ya minggu depan. Iya. Oke, baik Ibu. Terima kasih ya Bu, saya pamit ya Bu. Oh iya Terima iya kasih atas iya waktunya. iya sama-sama. Selamat pagi Bu Ya, Esti. selamat pagi, selamat bekerja.